Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Fadli dari Prodi PAI kelas 1R. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelas saya mata kuliah Dasar Pendidikan dosen pengampu Bapak Edi Sapari MPD yang berjudulkan komponen pembelajaran. Ya, kita di sini masuk ke pengertian. Pengertian komponen pembelajaran. Pengertian komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Di sini ada 5 komponen pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi atau bahan ajar. Yang ketiga, metode atau strategi. Yang keempat, media pembelajaran. Yang kelima, evaluasi. Nah, sekarang ini kita masuk ke hierarki tujuan pembelajaran. Ada apa aja sih di hierarki tujuan pembelajaran itu? Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada tujuan institusional atau lembaga. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Yang keempat ada tujuan instruksional atau pembelajaran. Ya, di sini kita masuk ke pembahasannya satu persatu. Ya. Tadi ada satu, yaitu tujuan pendidikan nasional, yang bertujuan untuk tujuan yang bersifatnya umum, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia yang seutuhnya. Dan yang kedua, ada tujuan institusional atau lembaga, yang bertujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, ada tujuan kurikuler, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari garis-garis besar program pengajar atau GBPP. Dan yang keempat ada tujuan instruksional atau pembelajaran, yang bertujuan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran. Seringkali dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Ada beberapa materi pembelajaran yang harus kita ketahui, yaitu fakta, konsep atau teori, prinsip, proses, nilai, dan keterampilan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian materi pembelajaran. Ada fakta. Fakta adalah suatu yang telah terjadi atau telah dialami atau dikerjakan. Bisa berupa objek, keadaan, tentang suatu hal. Ada konsep. Konsep adalah suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian. Ada prinsip. Prinsip suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu. Ada proses. Proses adalah prosedur untuk melakukan kegiatan secara operasional. Ada nilai. Nilai ukur norma. Dan ada keterampilan, suatu kemampuan untuk berbuat sesuatu. Baiklah, kita sekarang masuk ke strategi pembelajaran. Di strategi pembelajaran ini saya mengambil 2 dari para ahli, yaitu dari KEM 1995, yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan instruktur dan peserta pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien dan efektif. Dan yang kedua dari Dick and Carey 1995, suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik. Lanjut ke pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan, dan yang kedua ada materi, yang ketiga ada siswa, yang keempat ada fasilitas, yang kelima ada waktu, dan yang keenam ada guru. Masuk ke jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada expositorial klasikal, dan yang kedua ada tanya jawab, dan yang ketiga ada heuristik, dan yang keempat ada pengajaran kelompok atau kecil, dan yang kelima ada pengajaran perorangan atau individual. Media pembelajaran, media perantara atau pengantar. Nah, di sini saya mengambil dari para ahli dari GEGNE tahun 2000. Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
Lanjut ke fungsi media pembelajaran. Dan yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, ada memanipulasi keadaan objek atau situasi tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat, menampilkan objek yang terlalu besar ke dalam kelas. Yang kelima, memperbesar dan memperjelas objek yang terlalu kecil. Yang keenam, mempercepat atau memperlambat suatu proses pergerakan. Sekarang ini kita masuk ke evaluasi pembelajaran. Groundlot menyatakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Hopkins dan Antes mengungkapkan bahwa evaluasi adalah informasi untuk mengetahui tingkat perubahan siswa tersebut. Sekarang ke tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi yang pertama ada untuk melihat produktif dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua ada untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga, untuk memperbaiki dan menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar. Yang keempat, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan siswa. Yang kelima, menetapkan siswa sesuai kemampuannya. Sekarang ke fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi tersebut ada 4 bagian. Yang pertama ada fungsi formatif, yang kedua ada fungsi sumatif, yang ketiga ada fungsi diagnostik, dan yang keempat ada fungsi seleksi dan penetapan. Sekian presentasi video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam saya menyampaikan materi saya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.